Pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya, Silakan Mas. sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Melanjutkan pembahasan sebelumnya di dalam kitab Aqidatut Tauhid, kita telah membahas bab yang berjudul Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fi Asma'illahi wa Sifatihi. Metodologi Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang telah kita bahas. Di antaranya adalah annahum yuthbituna asma Allahi wa sifatihi kama waradat fil kitabi was sunnati ala zahiriha. Kaidah pertama yang dimiliki oleh ahlu sunnah adalah mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ala zahiriha, sesuai dengan makna yang zahir, makna yang dipahami, makna yang terkandung di dalam lafaz tersebut. Yang dimaksud dengan zahiriha kata beliau adalah wa ma tadullu alaihi alfazuha minal ma'ani, yaitu apa yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz tersebut berupa makna. Ar-Rahman mengandung sifat rahmah, kita menetapkannya. Al-Alim mengandung sifat ilmu, kita menetapkannya. Ya. Al-Qawi mengandung sifat al-quwah, maka kita menetapkannya. Jadi metode ahlu sunnah di dalam asma was sifat Allah menetapkan apa-apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ala zahiriha, sesuai dengan yang zahir, yang ditunjukkan oleh makna lafaz. Ya, makna lafaz. Wala yu'awwilunaha an zahiriha. Dan ahlu sunnah tidak mentakwil nama-nama tersebut atau sifat-sifat tersebut dari makna yang zahir, dari makna yang ditunjukkan oleh lafaznya. Itu tidak dipalingkan ke makna yang lain. Ya, mereka biarkan sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh lafaz, baik itu nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
wala yuharrifuna alfazaha wa dalalatiha an mawadhi'iha. Dan mereka tidak mengubah-ubah lafaznya, tidak mengubah-ubah kata-katanya, begitupun makna-maknanya dari tempat yang seharusnya. Ya, tidak diubah-ubah. Ini yang pertama. Yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah yanfuna anha musyabahata sifatil makhluqin. Ahlu sunnah menafikan adanya tasyabuh, kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Hal ini berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Karena mendengarnya Allah adalah mendengar yang dimiliki oleh Sang Sempurna. Maka pendengaran Allah tidak ada batasnya. Tidak dibatasi oleh tempat, oleh ruang dan lain sebagainya. Tapi Allah bisa mendengar semua doa makhluknya. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Di surat Al-Mujadilah ayat pertama. Qad, sungguh telah. Sami Allahu, Allah telah mendengar qawla allati, ucapan seorang wanita, tujadiluka fi zawjiha, yang mengadukan perihal suaminya kepadamu. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar perbincangan kalian. Padahal Allah Maha tinggi. Dan Nabi Muhammad saat itu ada di bumi. Tapi tidak ada batas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah maha pendengar. Kemudian yang ketiga, la yatajawazuna ma warada fil kitabi was sunnah. Metode ahlu sunnah di dalam memahami nama dan sifat, mereka tidak melampaui apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya mereka tidak menambahkan, tidak mengurangi. Tetapi mereka berhenti ya pada dalil-dalil yang datang baik dari Quran ataupun As-Sunnah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah, mereka komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fama athbatahu Allah wa rasuluhu min dzalika athbatuh. Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka pun menetapkannya. Wa ma nafahu Allah wa rasuluhu nafauhu. Dan sebaliknya, apa-apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, mereka pun menafikannya. Wa ma sakata anhu Allah wa rasuluhu sakatu'an. Dan apa-apa yang Allah dan Rasulnya mendiamkannya, tidak menetapkannya, tidak menafikannya, mereka pun mendiamkannya. Kemudian kaidah yang keempat, ahlu sunnah wal jamaah meyakini anna nususal asma'i was sifati minal muhkam alladhi yufham ma'nahu wa yufassar. Ahlu sunnah meyakini bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang nama Allah dan sifat-sifatnya adalah ayat-ayat yang muhkam. Bukan ayat-ayat yang mutasyabih, tapi ayat yang muhkam. Apa itu muhkam? Yufham ma'nah, yang bisa dipahami makna di dalamnya, wa yufassar, dan dapat dijelaskan oleh manusia. Karena mafhum, karena jelas. Walaysat minal mutasyabih. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah bukan ayat-ayat mutasyabihat. Fala yufawwiduna ma'naha. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak mentafwid makna dari nama dan sifat Allah. Apa itu tafwid? Menyerahkannya kepada Allah. Tidak. Kalau makna, kita pahami makna itu.
Al-istiwa artinya bersemayam. Kaifiyahnya majhul, tidak ada yang tahu. Tetapi istiwa maklum. Fi lughatil Arab, ya dalam bahasa Arab istiwa maklum. Maka Ahlus Sunnah menetapkannya sebagai satu ayat yang muhkam, bukan mutasyabih. Ya. Maka karena ayat ini adalah ayat yang muhkam, fala yufawwiduna ma'naha. Mereka tidak mentafwid. Ya, kadang sebagian kita ditanya Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allahu a'lam bimuradihi. Ya udah, kita serahkan saja kepada Allah. Tidak boleh kita kotak-katik itu ayat. Bukan di kotak-katik. Tapi permasalahannya ayat ini sudah jelas maknanya. Istiwa ya istiwa. Tinggal kalau kita permasalahannya adalah bagaimana istiwa, tidak boleh ditanya. Apakah istiwanya sama, bersemayamnya Allah sama dengan makhluk? Laisa kamitslihi syai'un. Lalu kenapa Allah itu beristiwa? Tidak ditanya begitu. Karena Allah itu yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yurid. Dia melakukan apa-apa yang dia inginkan. Dan apa-apa yang dia kehendaki. Kama yunsabu dzalika ilaihim man kadzaba alaihim. Sebagaimana hal ini dinisbatkan kepada mereka oleh orang-orang yang berbohong atas mereka. Maksudnya sebagian orang mengatakan metode Ahlus Sunnah dalam masalah nama-nama dan sifat adalah metode tafwid. Metode tafwid. Padahal itu tidak benar. Ahlus Sunnah kalaupun mereka mentafwid, yang ditafwid adalah kaifiyah, cara. Ya, caranya bagaimana Allah bersemayam, Allah alam bisawab. Bagaimana Allah datang, sebagaimana Allah ceritakan wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu sedangkan malaikat bersab-sab. Yang kita tafwid itu caranya, bagaimana Allah alam bisawab. Tapi maknanya secara umum itu kita tetapkan. Kita memasuki pembahasan ketiga, masih kaitan dengan al-asma was sifat. Beliau katakan, ar-raddu ala man ankara al-asma'i was sifati au ankara ba'daha. Inilah bantahan bagi orang-orang yang menolak Allah memiliki nama dan sifat atau mengingkari sebagiannya. Alladzina yunkiruna al-asma'a was-sifat thalathatu asnaf. Kelompok-kelompok yang mengingkari nama dan sifat secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-Jahmiyatu. Yang pertama adalah kelompok Jahmiyah. Kalau kita buka kitab akidah ada namanya kelompok apa? Jahmiyah. Wahum atba'ul Jaham ibni Safwan. Dan Jahmiyah ini adalah pengikut seseorang yang bernama Al-Jahm bin Safwan. Wahaulai yunkiruna al-asma'a was-sifati jami'an. Kelompok yang pertama ini mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah secara keseluruhan. Jadi kalau ada orang, kelompok yang mengingkari nama-nama Allah, mengingkari sifat-sifat Allah, maka kita katakan dia Jahmiyah. Siapa itu Jahmiyah? Pengikut Jaham bin Safwan. Ini menyimpang, sesat. Bahkan dikafirkan oleh para ulama. Karena menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok Al-Mu'tazilah. Apa itu Al-Mu'tazilah? Hum atba'u Wasil ibni Atha. Mereka adalah pengikut Wasil bin Atha. Ya. Alladhi i'tazala majlisa Al-Hasan Al-Basri. Yang meninggalkan majlis ilmunya Al-Hasan Al-Basri. Karena mereka i'tizal. Ya, i'tizal dari majlisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, maka mereka disebut dengan Mu'tazilah. Ya.
Wa haula'i yuthbituna al-asma'a ala annaha alfaz mujarradatun anil ma'ani wa yanfuna as-sifati kullaha. Ya. Mu'tazilah ini, kata beliau, adalah kelompok yang menetapkan seluruh nama Allah tetapi alfazun mujarradatun anil ma'ani. Mereka meyakini bahwa nama-nama yang banyak itu yang kita sebut 99 adalah nama-nama yang tidak memiliki makna sama sekali. Karena mereka meyakini kalau kita tetapkan makna di dalamnya, maka kita sudah melakukan tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini menyimpang. Jadi kelompok pertama kelompok siapa? Jahmiyah. Jahmiyah itu pengikut siapa? Jaham bin Safwan. Apa keyakinan mereka terkait dengan nama-nama dan sifat? Mereka menafikan, meniadakan atas Allah baik nama dan sifat. Itu Jahmiyah. Kelompok yang kedua lebih mending dari yang pertama. Mereka menetapkan semua nama-nama tetapi penyimpangan mereka mengosongkan nama-nama itu dari makna. Mujarradah anil ma'ani. Kosong dari makna. Ya Ar-Rahman Ar-Rahman saja, Ar-Rahim Ar-Rahim saja sebagai nama. Tapi kosong dari makna. Itu kelompok siapa? Mu'tazilah. Para pengikut siapa tadi? Wasil ibni Atha. Kelompok yang ketiga adalah Al-Asyairah wal Maturidiyah. Al-Asyairah wal Maturidiyah. Wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa haula'i yuthbituna al-asma'a wa ba'das sifat. Adapun kelompok yang ketiga ini, mereka menetapkan seluruh nama-nama Allah dan menetapkan sebagian saja dari sifat. Jadi Jahmiyah menolak nama, nolak sifat. Mu'tazilah menetapkan nama, nolak sifat. Asyairah wal Maturidiyah mengatakan menetapkan seluruh nama dan sebagian dari si. Jadi kalau kita lihat bedanya Mu'tazilah dengan Asyairah, kalau Mu'tazilah menafikan semua sifat. Mereka menolak semua sifat. Adapun Asyairah menetapkan semua nama dan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyubhatul latin banau 'alaiha jami'an madzahibahum. Adapun syubhat, penyimpangan yang mereka bangun di atasnya mazhab mereka adalah al-firaru min tashbihillahi bi khalqihi bi za'mihim. Karena mereka berusaha menghindar dan lari dari sifat menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kenapa muncul penyimpangan-penyimpangan? Kata beliau dasarnya awalnya sebenarnya bisa dikatakan awalnya baik niatnya. Apa itu? Menjauhkan Allah dari sifat tasbih. Ya, kesamaan Allah dengan makhluk. Li'annal makhluqina yusammuna bi ba'di tilkal asma'. Karena makhluk-makhluk pun dinamakan dengan sebagian dari nama-nama tersebut. Jadi mereka katakan manusia menyandang nama tersebut, Allah menyandang nama tersebut. Berarti Allah dengan manusia ini kan logika yang terlalu dangkal. Logika yang terlalu sederhana. Seolah-olah kita tidak pernah membaca ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, tapi lanjutkan ayatnya wa huwas samiul basir. Ketika kita menolak Allah itu sama dengan makhluk, bukan berarti kita menafikan nama dan sifat. Makanya Allah katakan wa huwas samiul basir. Dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa yusifuna bitilkas sifat, dan makhluk pun ada yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Fayalzamu minashtiraki fi lafzil ismi was sifah ma'naha ishtirak fi haqiqatiha. Mereka mengatakan ada satu keharusan apabila ada ishtirak
yaitu makna yang dimiliki oleh Allah dan dimiliki oleh makhluk, baik itu nama maupun sifat, maka hakikatnya pun menjadi sama. Ini ngaco. Jadi kesamaan dan kesamaan makna tidak mengharuskan adanya kesamaan hakikat. Nah, kesalahan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain sebagainya, mereka katakan ishtirakul lafaz, ya, yalzam minhu ishtirak fil haqiqah. Kesamaan ishtirak dalam lafaz dan makna mengharuskan kesamaan dalam hakikat. Kita katakan tidak begitu. Wa hadza yalzamu minhu tashbihul makhluk. Menurut mereka ini mewajibkan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Lalu bagaimana kita menjawab hal ini, kata beliau? Yang pertama, imma ta'wilu nususil asma'i was sifat an zahiriha ka ta'wilul wajh bidzat wal yad bin ni'mah. Dan tidak bisa mereka menghindari hal ini kecuali dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah mentakwil nas, ayat-ayat terkait dengan asma was sifat dari makna aslinya. Misalnya kita mentakwil wajah menjadi zat, atau kita mentakwil tangan menjadi nikmat. Itu cara yang pertama menurut mereka. Cara yang kedua adalah tafwidu ma'ani hadhihi nusus ilallah. Ya udah, kalau tidak kita gunakan cara yang kedua. Apa itu? Kita tafwid. Kita serahkan semua kepada Allah. Tangan, apa artinya tangan? Enggak tahu. Wajah apa? Enggak tahu. Tafwid semuanya. Ini dua cara menurut mereka. Wa awwalu ma urifa anhu inkarul asma'i was sifat ba'du musyrikil Arab, kata beliau. Dan kelompok yang pertama dikenal mengingkari nama-nama dan sifat Allah adalah sebagian orang-orang musyrik Arab. Sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha litatslu'a 'alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Yang kita garis bawahi adalah mereka adalah kaum yakfuruna birrahman, yang ingkar kepada nama Ar-Rahman. Wa sababu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini, anna Quraisyan lamma sami'at Rasulullah yadhkurur Rahman. Yaitu tatkala orang-orang Quraisy mendengar bahwa Rasul menyebutkan nama Ar-Rahman, mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Maka Allah turunkan ayat wahum yakfuruna birrahman. Orang-orang Quraisy mengingkari sifat Ar-Rahman dan nama Ar-Rahman. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, anna dzalika kana fi sulhil Hudaybiyah. Peristiwa pengingkaran kepada sifat Ar-Rahman itu terjadi dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Tatkala ditulis oleh juru tulis, ya, isi dari perjanjian Nabi dengan orang-orang Quraisy. Maka saat itu Nabi berkata, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang Quraisy berkata, Ammar Rahmanu fala na'rifhu. Adapun Ar-Rahman kami tidak kenal siapa itu. Ini pengingkaran pertama kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diriwayatkan, kata beliau, dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam kondisi sujud, Ya Rahman, Ya Rahim. Maka orang-orang musyrik berkata, hadza yaz'um annahu yad'u wahidan. Ini Muhammad ini, kata orang musyrik, ya sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ini dia mengaku menyembah hanya satu Tuhan, padahal dia menyembah dua Tuhan, yaitu Rahman dan Rahim. Ini kerancuan berpikir orang-orang musyrik. Tidak bisa memahami bahwa nama dan sifat itu menyatu dengan zatnya. Artinya tidak bisa dipisahkan antara zat dan nama dan sifat. Tapi orang-orang musyrik logikanya logika rendahan. Mereka katakan ini orang mengaku tauhid,
tapi lagi sujud dia bicara Ar-Rahman Rahim. Oh berarti dia musyrik. Kata siapa? Kata orang-orang Quraisy. Maka turunlah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 110. Qul id'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah berdoalah dengan nama Allah atau dengan nama Ar-Rahman, dengan yang manapun kau berdoa, sesungguhnya dia pemilik nama-nama yang indah. Di ayat yang lain surat Al-Furqan ayat 60 Allah berfirman, menggambarkan sikap orang musyrik terhadap nama Ar-Rahman. Wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa mar-rahman. Apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, mereka akan berkata, siapa itu Ar-Rahman? Ya. Dan kita belum sampai kepada bantahan terhadap mereka. Insya Allah akan kita baca bantahannya. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin. Kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini. Ayo ambil peluang bisnis dari jajanan populer aneka waffle bersama Maxindo. Top quality brand dalam bidang mesin snack waffle. Dengan bentuk yang unik dan edible, mesin heart shape waffle tipe MKS HSW 01 Maxindo. Anda dapat membuat jajanan waffle unik berbentuk hati yang pastinya disukai oleh banyak kalangan. Dengan aneka fitur dan keunggulan, mesin dilengkapi dengan termostat pengatur suhu dan fitur timer. Bodi mesin dari bahan stainless steel berkualitas, yang tentunya sangat awet dan higienis, sesuai standar food safety internasional. Pen pemanggang di bagian atas dan bawah dari bahan teflon anti lengket, membuat waffle yang matang dengan bentuk sempurna dan pastinya memiliki tekstur yang crunchy. Model yang ringkas, mudah untuk dipindahkan, serta ideal untuk semua konsep usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin serutan es salju ala Taiwan. Mesin serutan es salju tipe MKS Ice 28. Mesin berkualitas tinggi dengan desain trendy yang unik dan menarik. Mudah untuk dioperasikan oleh semua kalangan. Dengan fitur kinerja mesin yang ditawarkan, mesin dilengkapi dengan tuas pengunci serta case penutup, membuat mesin lebih aman dan lebih rapi saat dioperasikan. Dengan pisau serutan dari bahan stainless steel yang berkualitas, membuat hasil serutan es salju lebih optimal dan efisien. Ketebalan serutan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Hasil es serut dapat langsung ditampung pada bagian bawah dan langsung ditambahkan aneka macam topping atau bahan tambahan lainnya sesuai dengan selera konsumen. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan tanpa menghabiskan banyak waktu, sangat praktis dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Magbret tipe ARD BM55X bersama Ardin, spesialis peralatan dan mesin-mesin kebutuhan dapur keluarga. Mesin Magbret tipe ARD BM55X. Sekarang Anda bisa membuat aneka macam olahan kuliner berbahan dasar tepung-tepungan dari awal hingga jadi. Sangat mudah dioperasikan, cukup menekan satu tombol untuk memproses hingga 25 olahan menu yang berbeda. Desain mesin elegan dan minimalis, sangat eye-catching untuk penempatan dan kebutuhan di dapur. Bodi mesin dari material full stainless steel, awet dan higienis. Anda juga akan mendapatkan bonus tambahan berupa satu buah ice cream barrel cantik dan berkualitas. Konsumsi listrik hanya 550 watt, sangat hemat untuk pemakaian di rumah tangga. Buruan dapatkan segera. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ambil peluang aneka macam kreasi kuliner mie yang laris dan menguntungkan. Maxindo, pilihan investasi tepat bagi para pengusaha mie yang akan memulai usaha dengan lebih mudah, hemat dan menguntungkan. Mesin cetak mie manual tipe MKS 150B Maxindo telah banyak digunakan oleh ribuan pengusaha mie di seluruh Indonesia. Dengan desain yang minimalis, material full stainless steel yang sesuai food grade,
Beroperasi dengan sistem manual menggunakan tuas pemutar yang dilengkapi handle pengaman, mudah untuk dioperasikan namun dengan hasil yang maksimal. Ukuran cetakan molding mie 2 mm dan gratis cetakan tambahan berukuran 3 mm. Dimensi yang ringkas membuat mesin mudah untuk dipindah tempatkan, mudah juga untuk dibersihkan, multifungsi. Selain untuk memproduksi mie, Anda juga bisa gunakan mesin ini untuk membuat kulit pastel, lumpia, pangsit, cheese stick, kue tiaw, dan lain-lain. Lebih hemat dan menguntungkan untuk Anda yang baru memulai usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau peluang usaha jajanan populer yang unik dan menguntungkan? Dengan mesin waffle taiyaki tipe open mouth ETYK1 dari Maxindo, Anda bisa langsung memulai usaha waffle taiyaki dengan lebih mudah dan menguntungkan. Bisa diaplikasikan pada berbagai macam tipe usaha, mulai dari booth jajanan, kafe, hingga resto. Taiyaki atau waffle kue ikan yang dihasilkan memiliki bentuk mulut yang terbuka dengan fitur dan keunggulan berupa bodi mesin yang terbuat dari bahan stainless steel yang tahan lama dan higienis untuk keamanan pangan. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan timer untuk menyesuaikan tingkat kematangan yang pas dan mencegah makanan gosong. Juga dengan tambahan protection tube yang menjadikan mesin sangat aman digunakan oleh siapapun. Pada bagian pemanggang terdapat pad yang membantu membentuk pola kue ikan dengan mulut terbuka, sehingga tekstur crunchy tidak rusak. Panggangan dari bahan teflon yang anti lengket dan panas lebih merata, sehingga membuat kue taiyaki menjadi lebih cepat matang. Bahan awet dan sangat mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau membuka usaha dengan prospek yang masih cerah dan menguntungkan? Bisnis long potato bersama Maxindo andalan pengusaha sukses di Indonesia. Sekarang Anda bisa membuat aneka kreasi long potato atau kentang goreng berukuran panjang. Alat pencetak long potato tipe MKS LPCT50 dari Maxindo dengan desain alat yang ringkas dan elegan, dengan lebih mudah, praktis, dan berkualitas. Model standing table yang lebih mudah ditempatkan dan dioperasikan. Dengan sistem pengoperasian menggunakan handle manual, langsung menghasilkan adonan long potato yang siap goreng dengan hanya sekali proses trigger. Mudah dioperasikan, mudah juga dibersihkan. Terdapat dua ukuran cetakan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sangat cocok untuk berbagai konsep usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bersama mesin Macbread tipe ARD BM66X dari Ardin, andalan para ibu rumah tangga dalam kebutuhan dapur. Kini Anda bisa membuat aneka macam olahan kuliner berbahan dasar tepung-tepungan dari nol hingga menjadi sajian yang lezat. 25 fitur menu dalam satu fungsi mesin yang praktis. Sangat mudah dioperasikan, cukup menekan satu tombol untuk memproses hingga 25 olahan menu yang berbeda. Desain mesin yang cantik dan eye-catching untuk penempatan dan kebutuhan di dapur. Bodi mesin dari material full stainless steel, awet dan higienis. Konsumsi listrik hemat, hanya 550 watt. Sebagai bonus tambahan, Anda juga akan mendapatkan satu buah ice cream barrel cantik yang bisa digunakan untuk membuat aneka es krim ataupun yogurt. Mesin juga dilengkapi dengan tromol atau dispenser untuk meletakkan aneka bahan topping manisan dan kacang-kacangan yang berguna untuk mencampur aneka macam bahan pada saat proses pengadonan berlangsung. Anda jadi bisa lebih mengkreasikan aneka macam produk yang dibuat. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin parut ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kita coba membaca beberapa pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ibu Fitri di Banyuwangi, Jawa Timur. Kalau kita mau sholat syuruk, kalau jam digital di masjid sudah masuk waktu tulu, apakah kita sudah boleh sholat syuruk? Di sini subuh jam 3.45. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau memang jam penanda di timer atau penunjuk waktu itu sudah menunjukkan waktu tulu atau syuruk, maka saat itu sudah boleh sholat syuruk. Sudah boleh sholat syuruk. Wallahu a'lam bishawab. Dan sholat syuruk sebagaimana disabdakan oleh Nabi ya, dengannya kita mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna, kata Nabi SAW. Ada penelpon Bapak Ahmad di Medan, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ahmad. Ini naik asmaul sifat lagi nih Pak ya. Baik, bagaimana Pak? Di kalangan masyarakat kita kan banyak yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Nah, tetapi mereka berkata kalau akidahnya mereka mengambil dari Abu Hasan al-Maturidi. Abu Hasan al-Ash'ari. Pakai Maturidi. Abu Mansur, Abu Muhammad, Syekh Muhammad al-Maturidi, Maturidiyah. Iya. Terus akhlaknya adanya Imam Al-Ghazali. Baik. Fikihnya Imam Syafi'i kan. Baik. Jadi dari pembahasan yang saya ketahui sama yang mereka ini berbeda Bapak kan. Jadi pertanyaannya, bolehkah kita itu bermakmum kepada mereka seperti biasa, gimana ya namanya bermasyarakat gitu Pak? Baik, itu saja Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan terkait dengan asma wa sifat ini perdebatan yang usianya sudah sangat tua ya. Usia perdebatan ini sudah sangat tua. Dan penyebab dari terjadinya perdebatan ini adalah karena masuknya ilmu filsafat ke dalam tubuh umat Islam, khususnya pada masa kepemimpinan Al-Ma'mun, yaitu di masa kerajaan Bani Abbasiyah. Banyak sekali kitab-kitab filsafat dari Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga bermunculanlah kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah, dan sebelum Mu'tazilah dikenal dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Sebelumnya ada sosok yang nama Ja'ad bin Dirham. Ada juga tokoh Nasrani yang disebut namanya Susan atau siapa, yang mula-mula berbicara tentang masalah. Begitupun ada namanya Ghailan ad-Dimashqi dalam sejarah, Ghailan ad-Dimashqi. Ini pun nama-nama dari tokoh-tokoh yang menjadi awal muasal munculnya kelompok-kelompok menyimpang dalam masalah nama dan sifat. Dan fenomena ini sudah muncul di akhir-akhir masa sahabat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, bahwa ada sekelompok orang yang datang dari Irak lalu menceritakan kepada Ibnu Umar bahwa ada yang berbicara tentang masalah qadar dan lain sebagainya. Maka Ibnu Umar berkata, aku berlepas diri dari orang-orang tersebut. Artinya bibit-bibitnya sudah ada. Apakah kita boleh salat di belakang orang-orang itu? Tentunya bertingkat. Kalau dia berkeyakinan dengan keyakinan Jahmiyah yang menafikan nama-nama dan sifat, kita tidak salat di belakang mereka, karena mereka dikafirkan oleh para ulama. Yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah ini aqlaniyun, orang-orang yang sangat mengagungkan akal,
menempatkan akal pada posisi yang paling tinggi. Kalau ada akal mereka yang tidak bisa menerima ayat, maka ayat yang ditakwil, bukan mereka bertanya kepada yang lebih pintar. Ini orang-orang Mu'tazilah. Para ulama sepakat boleh sholat di belakang Mu'tazilah. Oleh karenanya dahulu Imam Ahmad bersabar dengan kezaliman pemimpin Mu'tazilah saat itu, khalifah yang mengambil Mu'tazilah sebagai mazhab. Ya, begitupun Asy'ariyah dan Maturidiyah, para ulama sepakat sah salat di belakang Mu'tazilah, di belakang Asy'ariyah, di belakang Maturidiyah. Karena ini tidak dikatakan menolak ayat Al-Qur'an, tidak, tetapi lebih kepada mereka mentakwil, dan ini syubhat namanya. Syubhat itu adalah kesalahan dalam memahami, penyimpangan yang harus kita perbaiki. Tetapi pelakunya tidak dianggap murtad, kafir, ya, dan kita tetap sholat di belakang mereka, dan kita saling menasehati, dan kita disatukan dalam satu ikatan Islam. Kita saling menasehati, kalaupun harus berdebat billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang baik. Allahu a'lam bishawab. Ada Pak Saifullah di Lampung, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saifullah. Alhamdulillah. Silakan Pak Saifullah. Ini pertanyaan ini Pak Ustaz, tentang ini nih Pak Ustaz, ya, tentang akidah nih, tentang amalan ibadah yang beda akidah nih Pak Ustaz. Mungkin begini nih Pak Ustaz, kalau umpama zaman dahulu, zaman Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i juga, apakah pernah melakukan seperti maulid Nabi dan tahlil dan Isra Mi'raj dirayakan itu, apakah Imam Syafi'i ada satu riwayat yang pernah melakukannya atau enggak Pak Ustaz? Karena dari Imam Asy'ariyah, ya, dikatanya itu mereka melakukan yang nggak tahu deh apakah Imam Syafi'i melakukannya, kalau mereka mazhabnya Imam Syafi'i gitu Pak Ustaz. Baik, itu saja Pak Saifullah. Ya, itu aja Pak Ustaz. Barakallah Pak Saifullah. Baik, terputus ya. Baik. Allah alam bisawab, ya, tidak disebutkan bahwa Imam Syafi'i melakukan maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Buku-buku beliau sampai sekarang masih kita baca, seperti Kitabul Al-Um, ya. Lalu Ar-Risalah milik Imam Asy-Syafi'i. Ya, tidak disebutkan bahwa beliau melakukan maulid Nabi atau Isra dan Mi'raj. Begitupun para ulama setelahnya yang datang, murid-murid beliau, Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala dan lain sebagainya, tidak menukil riwayat bahwa Imam Syafi'i pernah melakukan maulid Nabi. Ya, karena maulid Nabi itu sendiri datang belakangan, ya, pada masa Bani Fatimiyah di Mesir, barulah pertama kali dikenal maulid Nabi. Adapun di masa-masa 3 generasi pertama, generasi sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, dan generasi yang mengikuti mereka, sebelum itu tidak dikenal istilah perayaan Maulid Nabi, ya. Walaupun para ulama berbeda pendapat menyikapi permasalahan Maulid Nabi ini. Apakah dia masuk kategori bid'ah atau bukan masuk kategori bid'ah? Ini diperdebatkan oleh para ulama. Tetapi kalau kita lihat memang di zaman sahabat mereka tidak mengenal istilah Maulid Nabi, ya. Ya, kalaupun Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Nabi berkata, hadza yauma wulidtu, ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Beliau berpuasa. Kalau kita ingin memuliakan Nabi Muhammad, ya kita berpuasa di hari Senin, ya. Dan juga para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Rasul, tidak juga dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin, ya, itu adalah perkara-perkara yang baru yang harus kita tinggalkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melaksanakan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Ya Allah alam bisawab.
Pertanyaan kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh arisan keluarga yang ada makan-makan dan digilir setiap bulan bergantian untuk menghidangkan makanan? Misalnya satu keluarga ada 7 anggota, kepala keluarga setiap kakak mengeluarkan uang arisan sebesar 100. Jadi ketika arisan dikocok, maka yang dapat arisan mendapatkan 700.000 dilakukan setiap bulan sekali makan. Dan yang memberi makanan digilir dimulai dari anak pertama. Uang untuk makan itu misalnya 300.000 adalah uang pribadi yang ketempatan makan, bukan uang iuran, tapi bukan uang arisan. Allah alam bisawab ya. Kalau seandainya kita melakukan, biasanya harus kita pahami tradisi di Indonesia. Tradisi di negeri kita ini ada acara silaturahmi keluarga. Hadir di acara silaturahmi keluarga itu kakak beradik, paman, bibi dan lain sebagainya. Hadir di satu tempat. Dan biasanya orang-orang Indonesia ya di kota-kota ini biasanya mereka membuat arisan di acara pertemuan keluarga itu. Alasannya agar semarak, agar anggotanya mau datang dan lain sebagainya. Artinya tujuan dasarnya bukan arisan biasanya, tapi silaturahmi. Silaturahmi antar tadi satu kakek, satu nenek silaturahmi. Tetapi agar hidup acaranya mereka buat ada arisan. Artinya perkumpulan ini sebenarnya perkumpulan keluarga. Dan ketika keluarga kita datang ke rumah, ya saya misalnya ke tempatan, datang paman, datang uwa, datang sepupu semua, tentunya kita punya kewajiban. Apa kewajiban itu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ya. Dan dalam kondisi kita sedang memuliakan tamu, kita masukkan di dalamnya apa acara arisan. Ini satu hal yang lain. Memuliakan tamu itu satu pembahasan dalam Islam, ada hukumnya. Dan memuliakan berarisan itu ada hukumnya. Arisan dalam Islam boleh. Arisan dalam Islam boleh. Tapi kalaupun kita khawatir, takut ini jatuh ke dalam riba atau yang lainnya, ya sudah. Kita bikin arisan misalnya 100.000. Ya. Dan 30.000-nya adalah iuran untuk membeli makanan. Jadi kalau 10 orang berarti iurannya 30 kali 10, 300.000. Kita kasih ke sahibul bait untuk dia belikan makanan misalnya. Walaupun sebenarnya namanya kita berkeluarga tidak berpikir seperti itu. Keluarga kita datang ke rumah kita berkunjung, ya kita jamu, kita berikan makanan. Dan kita nggak terbayang masalah arisan itu ya urusan yang lain. Dan terkadang mohon maaf nilainya pun ya biasa saja. Ya nilainya biasa saja. Tapi yang kita ingin ambil lebih kepada kebersamaan, silaturahmi dan lain sebagainya. Ini yang saya banyak lihat di Jakarta dan di kota-kota besar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Apakah ada landasan hadisnya? Adakah hadis yang menerangkan tentang pembagian tersebut? Ini termasuk perkara yang sifatnya teknis ya. Sebagaimana tidak pernah ada hadis yang mengatakan rukun salat itu sekian ya. Kalau ada yang pernah belajar kitab Matan Abi Syuja', di sana dikatakan rukun wudu sekian ya. Rukun wudu ada apa itu? Niat, membasuh wajah, lalu kepala, tangan, lalu kepala, lalu kaki, lalu tartib, lalu mualah. Ada 7 misalnya. Coba cari dalil yang mengatakan hadis rukun wudu ada 7. Pembatal wudu ada 6 misalnya. Coba sebutkan mana dalilnya. Rukun sholat ada sekian. Kalau tidak ada dalilnya, kenapa para ulama menulisnya di dalam kitab-kitab mereka? Karena ini adalah bagian dari tashilul ilm. Kemudahan agar ilmu itu menjadi terstruktur dan mudah dipahami. Ya. Tapi dari mana muncul kesimpulan rukun sholat sekian jumlahnya, lalu sholat sunnah itu terbagi menjadi 3, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang terikat oleh waktu, sholat sunnah yang terikat oleh fardu, sholat sunnah yang terikat oleh sebab. Dari mana itu muncul pembagian sholat sunnah terbagi menjadi 4?
Salat sunnah mutlak, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh salat fardu, tidak terikat oleh sebab. Contohnya salat setelah maghrib sampai menjelang isya, salat sunnah. Ada lagi salat yang terikat oleh waktu, contohnya tahajud dan duha. Ada salat yang terikat dengan salat yang wajib, rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ada salat yang terikat oleh sebab, tahiyatul masjid, salat ba'dal wudu. Ini dari mana datang pembagian-pembagian ini? Dari kita membaca ayat Al-Quran, kita membaca hadis Nabi, lalu kita mengambil kesimpulan apa yang salah di sana. Ya, ini tartib al-ilm, kita mentartib, merapihkan ilmu agar mudah dibaca, dipahami oleh generasi yang datang. Karena makin jauh kita dari zaman-zaman kenabian, makin mohon maaf, makin rendah kualitas keilmuan manusia. Dan itu fenomena yang dikabarkan oleh Rasul. Apa kata Rasulullah? La taqumas sa'ah hatta ya'tiya zamanun yantashiru fihal jahlu wa yurfa'u fihal ilm, kata Nabi. Tidaklah datang hari kiamat sampai datangnya satu zaman tersebar kejahilan dan diangkat ilmu. Jadi saya rasa itu bukan masalah kalau kita tidak perlu kita memperdebatkan kenapa ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, tapi yang penting kita bertanya apa dalilnya bahwa ada tauhid rububiyah, apa dalilnya ada tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Itu pertanyaan yang saya rasa lebih penting. Allahu a'lam bishshawab. Ada Anwar di Sulawesi, coba kita angkat. Assalamualaikum. Pak, ini Pak, masalah pertanian Pak ini. Macam jagung Pak, berapa keluar itu kalau macam zakat? Apakah kalau zakatnya dikeluarkan biaya itu bagaimana Pak? Baru kita keluarkan zakatnya bagaimana Pak? Tolong diulang pertanyaan Bapak Anwar, mohon maaf. Iya. Macam Pak ini, macam jagung kan? Macam apa Pak? Apa zakatnya 10%-nya? Masalah zakat apa Pak? Keluar apa zakat impaknya Kak? Yang kita tanam jagung keluar 10% kah? Zakat pertanian itu bisa 10, bisa 1/5. Jagung itu bisa. Iya bisa. Apakah dikasih keluar biayanya itu bagaimana Pak itu? Baik. Baru dikasih keluar ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Islam ya, kalau zakat pertanian dari makanan-makanan pokok itu ada zakatnya. Kalau pengairannya menggunakan alat, ya maka di dalamnya ada ada 1/10, ada 1/5, ada 1/10, ada 1/5, ya. Jadi kalau menggunakan alat itu, maka di situ ada 1/10. Tapi kalau mengandalkan air hujan itu 1/5, ya, 1/5 dari hasil pertanian, ya, 5% ya. Iya, 1/5 dan 1/10. Tinggal nanti ukurannya adalah disiram air. Rasulullah katakan fi masaqatil ma al-usyur. Ya, setiap yang disiram menggunakan hujan itu ada di situ ada 1/5. Tapi kalau menggunakan alat 1/10. Dan ada ukurannya, ukuran kapan kita wajib mengeluarkan zakat pertanian ya, sekitar 700 kilo. Kalau kita panennya senilai 700 kilo, maka ada kewajiban mengeluarkan zakat. Dan itu pun kalau yang dipanen itu makanan-makanan pokok seperti beras, gandum, kurma dan lain sebagainya. Adapun kalau yang dipanen itu adalah buah-buahan misalnya ya, seperti mangga, jeruk dan lainnya, itu wallahu a'lam bishawab nanti jatuhnya zakat perdagangan. Ya, zakat perdagangan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Kalimantan Barat. Apakah golongan orang yang masuk surga tanpa hisab nanti setiap orang yang masuk surga tersebut bisa memberikan syafaat kepada keluarga atau bagaimana yang benar Ustaz? Allah alam bisa mendapatkan syafaat, bisa juga tidak.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman, kemudian keimanannya itu diikuti oleh anak keturunannya, maka kami kumpulkan mereka di surga. Dalam hadis Rasulullah bersabda, ada orang yang mati syahid, maka dia berhak memberikan syafaat untuk 70 keluarga. Dalam riwayat para penghafal Quran memberikan syafaat untuk ayah dan ibunya. Dalam riwayat sahabat memberikan syafaat untuk sahabatnya. Ya, tapi dengan syarat orang yang diberikan syafaat beriman dan bertakwa, beramal soleh, beriman ya, secara umum beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda." Dan berapa banyak malaikat di langit, tidak ada manfaatnya syafaat mereka kecuali bagi siapa yang Allah kehendaki dan bagi siapa yang Allah ridhoi. Ya, bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Kapan kita dikehendaki dan diridhai oleh Allah? Ya, ketika kita beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sabda Nabi, hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Maka Rasulullah berkata, "Man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbihi." Yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Artinya, semakin baik tauhid kita, maka semakin besar kemungkinan kita mendapatkan syafaat. Allah alam bissawab. Dari hamba Allah di Solok, Sumatera Barat, kapan kita akan meninggal? Sudah ada ketentuannya dari Allah. Tak dapat diundur, tak dapat dimajukan. Walaupun sesaat. Tapi kenapa orang sering berdoa mohon panjang umur? Ya, Allah alam bisawab ya. Kata para ulama, hendaknya kita memohon keberkahan umur. Ya, adapun panjang umur, ya sudah diketahui. Allah sudah mengetahui berapa umur kita. Ya, tetapi kalaupun kita ingin umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian hendaknya kita melakukan amalan-amalan yang dikaitkan dengan panjang umur. Misalnya pada hadis Nabi bersabda, "Man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi wa ayyusaralahu fi atharihi falyasilu rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ya dipanjangkan umurnya, ya dikatakan, maka sambunglah tali silaturahmi. Oleh karena sebagian ulama mengatakan makruh ya, tidak perlu kita meminta panjang umur, tetapi kita minta diberikan kekuatan untuk beribadah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, walaupun bagi orang-orang yang diberikan umur yang panjang dan dia amalnya baik, itu kenikmatan besar. Nabi SAW bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu," kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan semakin baik amalannya. Jadi lebih baik kita meminta doa misalnya, "Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa maulaha. Itu saya rasa doa-doa yang lebih pas untuk kita minta. Ya, adapun perkara umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada sebab-sebab yang diceritakan oleh Nabi, dia bisa memanjangkan umur. Salah satunya adalah selalu menjaga tali silaturahmi. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-6, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang meninggal mengucapkan ya Allah sampai 3 kali, dia mengucapkan bukan kalimat tauhid terima kasih. Ya, mudah-mudahan dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada orang sebelum meninggal membaca Allah 3 kali, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuknya. Ya, selama dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus diketahui bahwa apabila ada keluarga kita yang mengalami sakaratul maut, kita bacakan di telinganya secara berlahan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena ada hadis yang berbunyi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Allah alam bissawab. Ini yang bisa kita bahas ma'asyiral muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.